Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grafina, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40123111086. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas sosiologi hukum dengan dosen pengampu Bapak Sinto. Pada video kali ini, kami diberikan tugas untuk menganalisis sebuah kasus mengenai restoratif justice. Sebelum menganalisis kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu restoratif justice. Nah, pada dasarnya restoratif justice adalah suatu penyelesaian tindak pidana yang dimana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari suatu penyelesaian yang adil melalui sebuah perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Nah, dapat diartikan bahwa restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan, yang dimana diubah menjadi proses berdialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak yang terkait. Adapun prinsip dasar dari restoratif justice yaitu adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Perdamaian perlakuan atau pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Nah, dalam pelaksanaan restoratif justice sendiri, pelaku itu memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihannya, dalam pemulihan keadaan atau disebut dengan restorasi. Selanjutnya, masyarakat juga berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga keterlibatan atau ketertiban umum. Apa sih dasar hukum dari restoratif justice? Nah, dasar hukumnya dalam perkara restoratif justice yaitu adalah tindak pidana ringan yang termuat dalam beberapa peraturan. Yang pertama, terdapat dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda KUHP. Yang keempat, nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam nomor 131-KMA-SKB-X-2012. Selanjutnya, yang kelima adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan. Yang keenam, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan suatu keadilan restoratif. Yang ketujuh, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, perkara pidana apa aja sih yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice? Ada beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Yang pertama, perkara tindak pidana ringan yang sudah terdapat dalam pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 384, pasal 407, dan pasal 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restoratif justice juga dapat ditetapkan atau diterapkan pada perkara pidana berikut ini. Yang pertama, tindak pidana anak.
Yang kedua, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, tindak pidana narkotika. Yang keempat, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Yang kelima, tindak pidana lalu lintas. Nah, apa sih contoh kasus dari restoratif justice? Salah satu contohnya adalah ketika seorang siswa melakukan tindak vandalisme dengan merusak fasilitas umum yang berada di sekolahnya. Nah, dalam pendekatan restoratif justice, siswa tersebut akan diajak untuk bertemu dengan korban langsung atau wakil dari komunitas yang terdampak. Mereka akan berdiskusi, mengungkapkan perasaan dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan, serta mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Nah, pendekatan ini lebih fokus pada pemulihan, pembelajaran, dan memperbaiki hubungan daripada hukuman konvensional. Nah, selanjutnya juga, restoratif justice itu merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada memulihkan kerugian. Nah, tadi tugasnya adalah kami diberikan sebuah kasus, yaitu seorang pencuri sepeda motor dibakar hidup-hidup oleh masyarakat sekitar. Nah, yang dipertanyakan menurut kami, apakah itu termasuk ke dalam pendekatan restoratif justice? Nah, menurut saya, pendekatan restoratif justice ini menempatkan seorang korban, pelaku, dan komunitas dalam proses yang terlibat dalam menyelesaikan konflik serta memperbaiki kerusakan yang terjadi. Nah, dalam kasus pembakaran pelaku pencuri motor hidup-hidup tadi, itu merupakan tindakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai restoratif justice. Kita tekankan kembali bahwa restoratif justice pada proses mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan, bukan tindakan balas dendam atau hukuman yang tidak manusiawi seperti pembakaran hidup-hidup. Selain itu, tindakan tersebut tidak memberikan kesempatan bagi pelaku pencuri motor untuk memperbaiki kesalahannya, berdamai dengan korban, atau berkontribusi secara positif terhadap komunitas. Penting untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang ada, serta menghormati martabat seorang manusia, serta mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di dalam masyarakat. Nah, itulah analisis menurut saya bahwa kasus pencuri motor yang dibakar hidup-hidup oleh masyarakat itu tidak termasuk ke dalam pendekatan restoratif justice. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait analisis kasus dan mengenai materi restoratif justice. Apabila ada kesalahan dari pengucapan kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Saya Grafina, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.